Om Willy, saya tahu track recordnya Om Willy udah berbisnis sekian tahun, makanya saya berusaha mendekatin. Pada waktu itu prinsip saya tuh cuman saya pengen belajar bisnis, dah itu dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya Faisal Kamal, masih bareng sama Mas Ili, dan hari ini kita kedatangan tamu lagi, namanya Kak Odi. Tapi sebelum ke Kak Odi, Mas Ili, aku ke Mas Ili dulu nih. Mas Ili, kan kemarin di channel Saling Berguru ini kan kita ngambil orang-orang yang ada di komunitas untuk jadi narasumber, sharing, teman ngobrol, teman diskusi. Kenapa hari ini kita minta ikut ngobrol sama Kak Odi? Karena kemarin Mas Ili sempat ngobrol, Mas Ili, tentang waktu kita di beberapa video sebelumnya ngomongin skill, yang skill mah gampang gitu. Mas Ili ngomong gitu, skill mah gampang. Nah, hari ini ketemu Kak Odi, di mana Mas Ili cerita tentang Kak Odi belajarnya itu prosesnya nggak langsung ke skill. Jadi ada Mas Ili ngomong skill set sama mindset, gitu ya. Dan orangnya hari ini ada Mas Ili. Ya, ini salah satu bukti nanti bahwa ternyata kompetensi itu bukan satu-satunya orang yang harus dimiliki ketika harus masuk ke ruang bisnis kan. Ternyata mindset atau karakter itu menjadi sangat penting. Nanti dia akan buktikan. Nah, kita dengar ceritanya Mas Ili. Oke, layak jadi guru kita. Ya, siap. Saling berguru. Kita berguru hari ini sama Kak Odi. Santai ya Mas Ili. Santai. Kaki Mas Ili boleh naik. Kayak Kak Odi boleh naik. Kaki Mas Ili boleh naik ke atas juga boleh Mas Ili. Boleh. Jadi kakimu ke sana dulu. Sampai genteng enggak apa-apa gitu. Aduh. Iya. Kak Odi, apa kabar Kak Odi? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya, bulan puasa. Alhamdulillah. Waktunya istirahat, kita ganggu buat apa-apa dong. Ngobrol ya. Siap. Ada channel Saling Berguru. Hari ini mau belajar sama Kak Odi, tapi pertama-tama kenalin dulu dong sama teman-teman yang nanti lihat Kak Odi ini siapa. Nama lengkap Kak Odi, aku penasaran sama nama lengkap sama hari ini tuh Kak Odi tuh lagi sibuk bikin apaan sih gitu. Silakan Kak. Thank you Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Odi Yufan Ardiarta. Sekarang usia saya 22 tahun. Kesibukan saya sekarang sih lebih banyak nganggur ya. Jadi banyak waktu luang sama anak-anak. Indri saya sangar Odi. 22 tahun sibuknya nganggur. Dulu kita ngapain ya, Sal? 22 tahun aku masih di pabrik masih. Aku masih packing tepung. 22 tahun. Aku kuliah di 2 tempat. Dan alhamdulillah dua-duanya nggak ada yang selesai. Sangar ya Kak Odi ya, di proses 22 tahun. Tapi kan itu kan proses panjang udah nyampe detik ini kan. Nah, penasaran nih Kak, cerita proses awal masuk komunitas dan proses kreatifnya seperti apa? Ya, proses saya sih kalau saya ceritakan mungkin panjang ya, tapi mungkin saya akan persingkat lebih pendek lagi. Secara garis besar, ketika saya lulus SMA, saya menemui kegelisahan terhadap diri saya sendiri sebenarnya. Karena saya dibesarkan oleh orang tua yang single parent. Bapak saya itu meninggal ketika saya usia kelas 5 SD lah. Saya di kelas 5 SD sudah ditinggal bapak saya, dan ibu saya tuh berusaha keras untuk membesarkan saya. Ketika saya sudah berproses sampai SMA pun tuh saya berpikir gimana caranya saya tidak merepotkan orang tua. Sehingga saya menanamkan terhadap diri saya sendiri itu di sana sudah memulai bahwa saya sudah nggak mau minta uang saku lagi kepada orang tua. Saya nggak pernah minta, tapi ibu kan tetap selalu pengen mengasihi anaknya. Tapi saya secara pribadi nggak pernah minta. Mah aku minta ini, saya nggak pernah. Jadi memang alhamdulillahnya ketika saya lahir tuh saya sudah prihatin dari kecil. Mulai dari hal kecilnya ketika kakak saya yang pertama, yang kedua tuh ketika kecil selalu diistimewakan. Selalu ulang tahun dirayakan dan lain-lain, selalu minta apa diturutin, dan alhamdulillah itu saya dari kecil nggak pernah diturutin karena memang faktor ekonomi ketika saya lahir itu memang sedang goncang. Tapi alhamdulillahnya keberuntungan saya itu dimulai dari sana. Setelah saya tracking lagi ke belakang, oh ternyata tuh memang saya tuh udah dilatih secara mentalitas tuh dari dulu. Cuman memang saya belum bertemu dengan ruang yang tepat
guru yang tepat yang bisa ngarahin saya tuh tetap on the track gitu. Jadi ketika mungkin saya punya pengalaman kayak gitu, sehingga ketika saya di luar rumah saya terlalu banyak bereksplorasi, sehingga ya saya bisa dikatakan orang yang nakal waktu sekolah, karena kayak saya tuh butuh perhatian loh di luar. Di rumah tuh saya nggak punya perhatian, saya tuh nggak pernah diistimewakan. Jadi di luar saya seolah-olah pengennya seperti itu. Maka kegelisahan itu muncul ketika saya hampir lulus SMA. Itu saya kelas 3, kelas 12 kalau sekarang menyebutnya, itu semester akhir ketika mau ujian sekolah. Di situ saya muncul. Saya di dalam diri saya berdiskusi bahwa saya mau lanjut sekolah, saya mau lanjut pendidikan ketika pendidikan itu sudah pasti menerima saya untuk ke jenjang profesional atau pekerjaan. Gitu. Makanya saya daftarnya waktu itu STAN sama IPDN, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Institut yang IPDN lah, itulah yang pegawai negeri gitu. Karena saya mikirnya saya lulus kuliah saya udah harus bisa bantu mama, karena mama saya selama ini sudah repot keluarin uang banyak, kerja keras terus buat anak-anaknya, sehingga saya mikirnya saya harus ada feedback. Di tengah jalan itu saya bertemu guru saya yang kebetulan ada di sebelah saya. Di waktu SMA itu di tengah jalan kita bertemu bahwa kita ngobrol diskusi panjang sama Om Willy tentang gimana ya Om, saya tuh punya kegelisahan tentang ini, saya harus gimana. Tapi waktu itu mungkin saya tidak bisa berbicara secara rileks kayak gini, mungkin saya masih tegang, masih tertutup dengan diri saya sendiri waktu itu. Tapi mungkin Om Willy bisa melihat saya dan bisa menilai saya pada waktu itu, maka Om Willy, saya tahu track recordnya Om Willy udah berbisnis sekian tahun, makanya saya berusaha mendekatin. Pada waktu itu prinsip saya tuh cuman saya pengen belajar bisnis, dah itu dulu. Karena saya memang dari kecil itu memang cita-cita kalau ditanyain kan mesti dari TK ditanyain tuh. Cita-cita mau ngapain, saya dari dulu tuh pengen jadi pengusaha. Oh, nggak jadi pilot, nggak jadi Enggak. dokter gitu ya? Secara dari dulu, dari hati itu memang pengennya jadi pengusaha. Nah, kebetulan saya ngelihat nih ada salah satu bagi saya mentor yang terdekat di saya. Karena, nah itu makanya ada Om Willy saya datang nih. Ceritanya saya datang ke beliau, saya mampir ke rumah beliau, terus kami cerita-cerita panjang. Setelah itu Om Willy memberikan tawaran kepada saya bahwa ya wis le, ngene wae, wis esuk wis lulus SMA rasa sekolah, rasa bingung, kowe teko ning omah wae engko kowe sinau. Oh, oke. Bahasanya gitu. Bahasanya gitu ya. Itu Belajar bisnis, Belajar gitu, bisnis. iya. Terus ya, itu waktu saya mau ujian itu, saya nggak mikir ujian sama sekali. ujian terakhir itu. Ujian sekolah itu saya nggak bisa mikir. Saya mikirnya cuma kata-kata itu. Aku di sana tuh suruh belajar apa ya? Sedangkan aku tuh nggak punya skill apa-apa. Terus kan kami melihat ya, saya melihat terutama di tempat ini tuh banyak di industri visual. Di itu, aku tuh nggak punya apa-apa. Bukan bidangnya kau. Bukan bidang itu. Jadi tuh ketika saya mau ujian tuh malah banyak kepikiran itu. Dari SMA dia? Dari SMA. Oh, SMA favorit di Semarang? SMK. Iya, dari SMA soalnya. SMA 1. SMA 1 Semarang, SMA Foya-Foya di Semarang. Ya kalau di Semarang, soalnya kalau di Semarang SMA 1 itu orang-orang kumpulan orang-orang kaya. Orang-orang ada ya. Iya, Iya. kalau SMA 1. Iya. Kak Odi SMA-nya di situ. SMA 1. Padahal prihatin. Kan mau mendekati circle-circle yang oke. Pansos. Pansos. Memanjat ya. Terus Kak, begitu ujian, nggak kepikiran ujiannya? Saya nggak, bahkan ketika ujian itu kan saya ujian nasional. UN masih Itu UN. cerita lucu sih, karena saya saking nggak fokus dengan ujian itu, saya ngerjain itu cuma 5 menit, terus saya keluar. Karena saya kepikiran omongannya Om Willy. Dan habis itu setelah nilai keluar, ternyata nilainya luar biasa. Tenan rak di. Tenan, asli. Tenan ki. Asli ini, cerita asli. Di Solo ki Asli. bulan Ramadan nih. Saksinya banyak. Teman-teman saya masih hidup semua. Jadi ujian cabutan keluar. Itu banyak faktornya. Yang pertama saya ngerjain online itu kan komputernya tiba-tiba mati, saya udah bad mood. Karena saya udah kebanyakan pikiran kan, terus dibenerin. Setelah hidup saya ngerjain cuma 5 menit terus saya keluar. Terus saya mau keluar, itu kan pengawasnya dari Sekolah lain. Betul. Loh, kok udah selesai? Ya udah selesai. Terus bismillah Bu. Sal sebentar perlu tahu. Oh di ini SMA udah jagir loh Sal.
sangar loh. Back tim keamanan. Badannya iya. emang perawakannya gini dari dulu. Iya, dan dia memang bela dirinya kan bagus dari kecil kan. Oh gitu. Aku kebetulan kenal dengan keluarganya. Dari kecil aku tahu dia. Jadi umur berapaan waktu itu ya dia naik sepeda. Iya, itu jaraknya dari rumahnya tuh Semarang apa dia? Semarang Timur. Semarang Timur jauh dari Simpang 5 itu datang ke tengah kota itu. Wah, itu mungkin berapa? 12 kilo atau 10 kilo lah. 10 kiloan. Dan itu dia masih kecil, masih 4 SD itu Om. Kelas 4 SD. iya, dan naik sepeda yang Iya, sepeda apa di? sepeda lowrider. Keren sih, keren ya. Emang ada nyentrik dari Oh, udah nyentrik itu kalau ya? ada hajatan, itu dangdut, dia langsung ibing. Dia nggak punya rasa takut memang itu. Wah, memang mentalnya udah terlatih ya. Terus. Terus nggak suka? Iya, itu kan ujian. lewat. Saya ngerjain 5 menit terus nilai keluar nih. Nilainya wah, subhanallah. Nilainya 2, sekian, pokoknya saya terendah lah waktu itu. Cuman saya luar biasa. Subhanallah 2,5. 2,5. Itu matematika saya masih ingat. Itu yang saya kagum tuh bukan nilainya. Yang saya kagum tuh respon orang tua saya. Itu gimana nih? Mamaku ngerti piye gitu kan. Ternyata mamaku saya datang ketawa. Dan nonton nilaimu 2 gitu. Jadi itu malah jadi bahan bercandaan kita ternyata, bahwa kalau saya menarik garis besarnya, ketika saya mulai bersekolah itu bukan cuma sekedar saya belajar teori, bukan belajar sekedar teknis, tapi saya belajar cara berpikir. Saya menanggapin orang tua. Kebetulan kan saya di SMA berorganisasi. Oh, jadi organisasi. Ya, di organisasi itu saya berlatih gimana caranya berkomunikasi, terus merespon dengan baik, terus berargumentasi seperti apapun lah. Dan proses belajar itu kebetulan saya setelah lulus SMA, saya masih dapat satu kesempatan satu lagi, yaitu SNMPTN. Saya dapat jalur undangan dari sekolahan. Kebetulan kan saya murid yang nakal, dan saya satu-satunya murid yang nakal di sekolah yang dapat jalur undangan. Karena saya terdistraksi oleh omongan beliau, jadi kerjaan SNMPTN saya itu yang kan harus daftar berapa universitas gitu. Yeah. Saya daftar universitas yang saya tidak mungkin keterima di sana. Oh, milih jurusannya. Milih di sana. Karena orang tua saya, ibu saya itu pengennya saya tuh kuliah. Oh. Terus dia punya corone, kamu kuliah nanti nggak usah mikir biaya, nanti ibu yang nanggung. Tapi kan saya tahu kondisi finansial keluarga saya seperti apa, sehingga tetap saya memutuskan bahwa aku nggak mau kuliah. Tapi kan saya nggak mungkin kerendahin ibu saya. Mama kira bakal mampu bayar aku. Kan saya nggak mungkin bicara di depan beliau seperti itu. Sehingga tetap, ya wis mah, aku tetap coba kuliah, tapi dengan satu syarat. Ketika nanti satu SNMPTN ini saya nggak keterima, saya nggak mau daftar jalur yang lain. Oh, udah itu jalur aja. tes gitu. Ya udah, ya wis, coba sana daftar SNMPTN. Saya diskusi sama kakak saya yang cewek, namanya Mbak Vera itu. Mbak, gimana sih supaya aku daftar kuliah tapi orang ketompo? Kan Mbak Vera itu yang kuliah, dia tuh anak dari orang tua saya yang paling lurus. Gitu. Kelakuan. Jadi udah strategi dari Sudah awal. strategi. Oke. Ya wis Dek, ini Dek, carane kamu daftar universitas yang itu favorit dan kamu daftar fakultas yang itu sulit dimasukin. Oke, aku daftarnya UGM Teknik Geodesi seperti itu. Geodesi. Kan saya nggak mungkin keterima di sana. Saya yang satunya di Undip itu ngambil di akuntansi. Itu kan gengsi semua itu. Dua-duanya ya. Alhamdulillah bener nggak keterima. Jadi kesempatan saya tinggal satu. Saya mau nggak mau saya harus belajar di tempat pemilik. Nah, ini awal mula cerita saya. Motifnya di situ. Terus waktu di awal tetap ibu saya tuh bersikukuh pengen anaknya kuliah karena ayah dan ibu saya itu semuanya sarjana. Mosok anakku rak sarjana kan seperti itu konsep berpikirnya. Saya cuman bilang ya mah nanti aku besok bakal kuliah. Kayak apa bahasannya wong Jawa itu kayak nyemayani gitu. Saya nyemayani ibu saya. Nyenengin aja. Nyenengin hatinya seperti itu. Ya mah besok aku bakal kuliah santai, tapi sekarang aku mau belajar dulu ya mah, coba. Saya minta restunya supaya di sini nanti bisa berhasil, supaya nanti saya bisa kuliah sendiri, bilangnya waktu itu seperti itu. Oke. Terus saya belajar di sini itu tepat tanggal 5 Juli 2017. 5 Juli 2017. 5 Juli 2017. Saya masih ingat detail-detailnya. Karena kenapa saya ingat? Karena 2 hari sebelum saya ulang tahun. Gitu. Jadi saya kebetulan ulang tahun tanggal 7 Juli. Jadi tanggal 5 Juli itu saya datang ke sini dan
Saya ketemu Om Ili langsung waktu itu dan langsung dikasih tugas. Kamu di sini, terus nanti tugasmu pertama bersih-bersih, tugasmu nyapu, ngepel di ruangan sebesar ini, terus bersihin kolam renang sama nanti baca buku. Perasaan pertama saya, ini saya cerita sejujurnya itu jengkel. Jengkel. Dijebak lagi sama Jengkel. Berhasil. Berhasil membuat kejengkelan banyak orang kan. Aduh. mau belajar bisnis, dikasih tugas pertamanya bersih-bersih sama baca buku. Sama baca buku. Jengkelnya gini, saya tuh orang yang nggak pernah taat terhadap aturan sebelumnya. Waktu itu kan, terus saya nggak pernah suka yang namanya kebersihan. Maksudnya saya nggak begitu detail, nggak begitu peduli lah sama kebersihan, apalagi baca buku. Mau sekolah aja saya nggak bener. Pada waktu itu kan saya mindsetnya seperti itu, tapi ada sesuatu hal yang nggak bisa saya tolak di sini karena Om Ili waktu itu sudah pernah bilang kepada saya, kamu kalau mau belajar di sini harus siap jadi murid. Kuncinya itu dulu. Siap jadi murid. Siap jadi murid. Maka dari itu, ya udah, apapun yang dikatakan guru saya tetap harus saya lakukan. Entah itu bersih-bersih atau apapun. Jadi seneng ora seneng. Seneng nggak seneng tetap harus saya lakukan. Ya itu pasti nggak senengnya. Saya nyapu mbak jengkel. Itu jujur. Itu jujur. Jadi saya nyapu mbak jengkel. Nggak mungkin orang anak muda disuruh nyapu seneng, bullshit. Saya ngomong. Iya. Pasti Bukan jengkel. kebiasaan. Bukan kebiasaan. Ya. Pasti dia kan pengennya soal apalagi dilihatin orang pasti gengsi. Pasti itu. Tapi Terasa ya? pasti. Makanya dari itu saya melawan diri saya terus. Saya cari maksudnya apa sih? Kok suruh nyapu, kok suruh baca buku. Baca buku di awal-awal kalau saya mau cerita tuh, saya satu halaman itu udah ngantuk. Jujur, saya Emang nggak punya kebiasaan baca buku? Dik, sebentar. Buku pertamamu apa ya, Dik, ya? Yang kamu pilih? Buku pertama itu Rich Dad Poor Dad. Robert T. Kiyosaki. Sorry Om. Sebelum Rich Dad Poor Dad itu The Secret. Yang dikasih ya. Apa? The Secret. Law of Attraction. Jadi masalah cara berpikir sebenarnya. Iya. Oke. Karena ini bagus ini kalau saya jabarkan secara pribadi sebenarnya bagus karena mungkin mentor saya kan pasti lebih tahu muridnya seperti apa. Ya. Waktu itu kendala saya tuh mungkin di cara berpikir saya yang masih keliru terus. Ya. Makanya saya dikasih kesempatan baca buku The Secret. Nih baca buku The Secret. Ya opo, saya kan penasaran ini kok tentang cara berpikir tentang apa yang namanya hukum tarik menarik sehingga pada waktu itu yang dijabarkan secara sederhananya begini. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu terus pikirkan itu akan menjadi suatu kenyataan. Seperti kayak kita berpikir positif, nanti kamu akan ada hal-hal yang positif semakin mendekat. Ketika kita semakin berpikir negatif, nanti kamu di tengah jalan pun ada orang mau nyebrang yang sebenarnya nggak salah aja bisa mau salahkan karena kita sudah berpikir jelek dulu. Nah dari buku The Secret itulah mungkin saya mulai terbuka tentang kenapa kok saya sekarang suruh bersih-bersih, kenapa kok sekarang saya suruh baca buku. Sebenarnya gini, yang bersih-bersih setelah saya ngobrol sama Om Ili, kamu tahu nggak apa yang dimaksud saya tentang bersih-bersih? Kamu tak suruh nyapu, tak suruh ngepel, tak suruh buang sampah yang jauh dari tempat ini. Itu tujuannya sederhana sebenarnya. Kamu harus belajar tentang empati. Empati, karena ketika seseorang sudah memiliki empati itu bahwa dia sudah mulai peduli terhadap lingkungan. Itu yang pertama dulu. Secara garis besarnya, kenapa kok kita harus belajar empati? Karena kalau balik lagi tujuan saya di sini kan mau belajar bisnis, kenapa harus saya belajar empati? Kelamaan kan harusnya langsung proses transaksi. Mikirnya kan saya mesti seegois itu. Mikirnya gitu. Iya. Tapi ternyata bukan itu, karena kita kalau bicara bisnis itu masalah personalitas. Personality ya, Dik. Personality. Iya. Jadi seseorang bisnis itu ya masalah personal. Makanya yang pertama kita harus bangun empati. Kenapa? Kita harus tahu nih, ketika orang itu kesusahan kita harus membantu apa. Dan tanpa harus dimintain tolong, kita sudah harus tahu kita harus ngelakuin apa. Kayak gitulah. Itu hal yang pertama yang saya dapat tentang saya harus bersih-bersih itu tuh di situ. Terus hal yang kedua itu tentang membaca buku. Membaca buku itu sebenarnya yang saya dapat terutama itu bukan konten dari bukunya sendiri, tapi yang bagi saya yang terutama adalah melawan diri saya sendiri. Melawan diri sendiri. Itu yang paling susah. Karena saya tidak suka dengan baca buku, karena saya tidak suka dengan bersih-bersih, itu yang paling susah bagi saya. Ya melawan diri saya sendiri.
pada waktu itu. Jadi cara berpikir di sini itu sebenarnya nggak pernah secara frontal kamu salah di sini. Kayak saya di awal itu lebih banyak kayak apa ya bahasanya, kayak sanepo itu apa ya Billy ya? Ya gue yang mikir dewe lah. Nah, kamu mikir sendiri. Kamu tuh salah salahmu itu kalau gimana? Jawa membaca tanda. Oh, Jadi dia tak suruh membaca tandanya dia sendiri bahwa kalau dia melakukan sesuatu berdasarkan apa? Ya kita bilang feeling dulu lah. Common sense sih sebenarnya. Common sense. Ya, nalar wajar. Ya itu yang dipelajari Odi sih. Terus ya itu sebenarnya yang saya rasakan, karena pemilih itu tidak pernah kamu suruh nyapu, misal apa suruh baca buku terus tujuannya tuh sebenarnya ini enggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu, ya udah kamu lakukan. Titik. Cuman kan di situ kan kami dipantik terus, otak kita tuh diajak bergerak terus supaya kamu harus tahu loh maksudnya ini tuh apa, ini tuh apa. Bukan semata-mata sekedar nyuruh ini. Kalau kita punya mindset yang stuck gitu, mungkin saya mikirnya, loh aku ini mesin bisnis, kayaknya kok malah jadi office boy. Ya. Gitu kan, pasti cara orang berpikir nalarnya normal kayak gitu. Itu karena mereka berpikirnya masih satu langkah. Saya kan kebetulan sudah berpikir 3 langkah gitu. Ya. Jadi saya sudah tahu nih, pelan-pelan mulai memahami ternyata tuh bisnis nggak segampang itu. Kenapa orang banyak gagal di dalam dunia usaha itu mungkin karena personalnya itu belum beres. Kalau saya nilai itu seperti itu. Oke. Saya nggak mau, ibaratnya saya nggak mau ngilai orang lah. Cuman saya tuh banyak belajar dari kesalahan orang lain. Oke. Jadi kebetulan kan lingkungan saya di luar di komunitas ini kan juga banyak teman-teman yang bisnis sendiri. Cuman kan di sana nggak ada yang berhasil. Kalau saya menilai nggak ada yang berhasil karena dapat uang segini tapi pengeluarannya segini, gitu-gitu lah. Ya. Lanjut dari itu terus saya dikasih buku sama pemilih itu yang Rich Dad Poor Dad. Lah inilah kekuatan saya tambah lagi karena di Rich Dad Poor Dad itu kita diajarkan tentang yang namanya ayah kaya dan ayah miskin. Jadi ayah kandungnya itu mungkin yang ayah miskin dan ayah kayanya itu gurunya si Robert Kiyosaki ini yang mengajarkan dia tentang keuangan. Dia menjelaskan tentang orang itu bisa dilihat ketika finansialnya merdeka atau enggak itu secara dia bisa hidup berapa lama tanpa dia bekerja dengan keadaan finansial sekarang yang ada. Autopilot jadi. Jadi itu bisa dikatakan dia kaya beneran. Tapi kalau dia sekarang besok masih harus bekerja, kalau tidak bekerja dia tidak bisa hidup, itu berarti dia belum kaya. Kan banyak nih, jadi kan orang salah mengartikan tentang pendapatannya dia itu sebagai tolak ukur kesuksesan dia. Sebenarnya enggak. Kalau saya semakin panjang melihatnya kan bukan itu sebenarnya. Jadi berapapun penghasilan setiap bulan kalau tetap dengan saya tadi malam itu membaca buku tentang apa namanya lifestyle inflation. Inflation itu tetap masih sama aja. Karena ketika semakin besar pendapatan kita, semakin naik lifestyle kita. Ya kayak gitu. Makanya saya tarik ini yang jadi bekal bagi saya sampai sekarang itu tentang buku itu tadi Rich Dad Poor Dad, karena di sana menjabarkan secara detail tentang kondisi finansial yang sebenarnya cara untuk mencapai financial freedom di sana. Semua menjelaskan secara teori. Tetapi kami di sini harus memulai prakteknya dulu. Nah, dari situlah bekal saya di awal belajar. Jadi itu mungkin sekitar 3 bulan belajar di sini di Rumah Sasongko ini. Gitu. Oke. Proses pertama awal belajarnya kan unik banget tuh Kak Odi. Unik. Berharap mirip sama kemarin kan kita sempat ngobrol sama Kak Akbar kan bahwa ya semua orang yang masuk ke sini pengennya bisnis, tapi ternyata sama mentornya diminta untuk ngerjain hal yang berbeda dan pertentangan pasti. Setuju. Tapi statement Kak Odi bagus ketika Kak Odi bilang aku masuk ke sini ya siap jadi murid. Siap. Apapun yang diminta sama mentor kalau bahasa di sini ya kerjain aja walaupun susah, walaupun ada kemarahan tapi tetap dikerjain. Nah, ini kan sulit ya Kak, itu kan sulit. Nah, kalau di proses itu Kak Odi kebayang yang ngerjain aja, terus bagaimana dengan dukungan pihak luar? Atau waktu itu kan ada kejadian ada ibu di rumah gitu. Nah,
ngelihat Kak Odi, tahu nggak bahwa Kak Odi tuh belajarnya kayak gini di tempat di komunitas gitu? Iya. Ya, alhamdulillahnya saya selama 6 bulan setelah lulus SMA itu saya menghilang. Jadi menghilang dari circle-circle saya itu saya menghilang. Oke. Karena saya tidak mau berisik tentang pertanyaan, "Lu kira kuliah mau ngapain? Kamu nggak kuliah mau ngapain?" Itu kan distraksi bagi saya dan mengganggu cara berpikir saya. Dan kebetulan di rumah pun saya tertutup. Saya di rumah tertutup, saya nggak pernah cerita kejadian apapun yang saya lakukan di sini. Karena saya sudah tahu kalau saya bilang sama ibu saya, mesti ibu saya berprasangka buruk terhadap Umili. Oh iya. Gitu. Karena nanti ibu saya, "Loh, Dek kok nang ngono kok sinau kok malah dikongkon nyapu gitu." Karena saya tahu karakter ibu saya seperti apa, saya tahu karakter mentor saya seperti apa, jadi saya mending nggak usah bicara. Mending saya diem di rumah. "Dik, kamu tadi belajar apa?" "Aku tadi baca buku aja." Jadi saya ceritakan yang baik-baik. Oh. Iya. Bahkan kalau nggak penting saya nggak mau bicara. Jadi memang benar-benar saya menutup diri selama 6 bulan awal itu karena saya memang benar-benar fokus. Saya harus mengosongkan gelas. Jadi bahasanya di sini kita harus mengosongkan gelas dulu. Karena saya mungkin punya literasi yang kurang bagus di masa lalu. Sekarang makanya saya harus mengosongkan gelas dulu. Setelah saya mengosongkan gelas kan gampang nih. Kita kalau diisi kayak tadi saya baca buku gampang, diisinya masuknya gampang karena saya sudah netral dulu. Dan salah satu cara menetralkan diri itu ternyata tadi buang sampah, terus nyapu dan lain-lain. Itu ternyata kalau kita bicara itu yaitu tirakat kita gitu loh. Itu ikhtiar kita gitu. Iya. Dengan cara seperti itu ternyata berhasil. Bagi saya berhasil. Tapi nggak tahu ya bagi teman-teman yang bagi saya berhasil karena saya menangkapnya dengan lama-kelamaan saya mulai terbuka. Ya pertamanya mesti jengkel pasti. Mesti penolakan itu defensif kayak gitu pastilah. Saya punya kayak gitu terus lama-lama pelan-pelan lepas. Dan yang dari luar itu alhamdulillah saya sudah tahu, saya sudah membatasi diri. Iya. Saya sudah menutup diri, udah pokoknya saya nggak mau denger sama kalian. Kalian meh kuliah ke arepmu, meh kuliah di karepmu, meh pamer-pamer terserah kalian. Nanti suatu saat di dalam hati saya, suatu saat saya bakal keluar dengan cara saya sendiri. Sudah ada motifnya. Sudah ada motifnya. Dan saya yakin saya mampu. Yang tidak pernah tergoyahkan adalah diri saya sendiri sebenarnya. Saya tahu, saya yakin karena suatu saat saya akan menjadi seperti ini. Kuat banget. Sekarang itu dari dulu posisi sekarang ini saya sudah membayangkan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Saya sudah tahu saya bakal seperti ini sekarang. Gitu. Karena seyakin itu dan alhamdulillah Gusti Allah meridhoi itu. Jadi saya dikasih berkat bahwa saya bisa pada titik ini. Tapi sekarang mungkin itu adalah PR yang besar bagi saya karena saya harus terus bergerak, terus berjuang, terus berkarya. Nah, untuk pertanyaan tadi bagi saya distract tadi itu alhamdulillah sudah saya bentengi dulu karena saya sudah tahu kemungkinan yang terjadi seperti apa gitu. Sangat ya. Benar ya Mas Ili, Odi ini termasuk orang yang ya dibilang kuat, keras, tapi berani ngambil sikap. Prinsip-prinsipnya tadi kan membuka orang yang dengar atau teman-teman yang dengar nanti prosesnya Kak Odi ini kan ini orang keras banget ya dengan didikannya dia. Tadi Mas Ili cerita sebandel itu, kalau sebutannya kata kreatif itu jadi bandel ya, dianggap sebagai anak bandel. Prosesnya kan sampai ke situ tuh Mas Ili. Aku paling nanya ke Mas Ili karena kebetulan Mas Ili yang dampingin proses pertama kali Kak Odi masuk ke sini. Apa yang Mas Ili lihat dari seorang Odi ketika baru datang dengan ceritanya seperti itu, dengan kekerasan, ya nggak tahu keras hati apa keras mental, aku nggak tahu. Mas Ili deh yang menilai dan flashback prosesnya Kak Odi, Mas Ili. Ya aku kan tadi bilang aku tuh tahu Odi tuh dari kecil karena aku temenan sama mamanya. Aku lihat sih, makanya ya adik ini sekarang sudah bisa mulai belajar merasakan. Dirimu juga sekarang belajar merasakan. Iya. Kalau kita sebut di ilmu kita itu namanya apa? Wawasan intuitif. Sebagai seorang entrepreneur itu kan kita itu kan bisa ngerti karena kita selalu menghidupkan alam dalam kita kan, bukan hanya alam akal kita secara akal pikiran, tapi kan akal dalam kita kan kita asah terus kan. Ketika siap
kita ngelihat siapa bahwa ini anak ini kan punya potensi atau tidak gitu. Nah, aku sangat melihat Odi menjadi seperti sekarang, dan sekarang ini ya belum seberapa Odi itu, belum. Belum. Ini masih perjalanan yang masih sangat awal, Sal. Iya. Itu dia, aku melihat dirimu itu masih perjalanan awal. Aku justru tertarik ini, Sal, komentari Odi. Ya. Pertanyaan, apa sebabnya kemudian Odi sampai sekarang itu? Aku ngelihat. Ya. Dasarnya ngelihat nih, oke. Tapi ada kemauan besar dari dia yang aku sangat melihat itu. Aku bisa mencatat berapa? 3-4 hal atau 3 lah ya. Satu, pertama kita bersepakat ya, Dik, waktu dirimu belajar ke tempat pemilik di Rumah Sasongko ini, pertama belajar tentang bagaimana segala sesuatu itu dimulai dengan akad. Akad? Ya, bisnis itu akad. Mau belajar bisnis pun ya sebaiknya akad. Ya. Kan dirimu juga berakad juga kan? Betul. 2 tahun atau 3 tahun atau berapa, Odik sama juga. Betul. Sama juga, aku sama Odik sama. Kalau kita 3 tahun nggak, kalau belajar sama Odik 3 tahun nggak kemana-mana ya kamu boleh tidak diteruskan. Ya. Ya kalau kemudian setelah 3 tahun dia nggak berhasil dan keluar, dan itu menjadi resikonya Odik 3 tahun, nggak ada resiko itu, nggak ada. Karena dengan begitu kan dia keluar pun yang disebut belum berhasil pun sebenarnya punya bekal. Ya, apapun belajarnya. Ya. Satu. Kedua, dia berkenan, itu namanya berkenan berkhidmat. Berkhidmat. Apa tuh kalau bahasa Islam berkhidmat, tapi kalau di bahasa agama gitu, di bahasa kita berkenan untuk melayani. Ya, melayani. Itu keren loh, Dik. Ya. Mau melayani, misalkan bersihin kolam renang, bersihin ya yang di sini juga yang nyapu dia awal-awal dulu. Ya. Terus dia di aula kita itu kan dia yang bersihin. Dulu satu waktu aku pernah dia tak suruh sama dia, gede-gede semua tuh badannya gede. Dia, Nanda, Om Febru, terus Agung, gede semua itu. Tak suruh macul kan. Macul, Mas. Ya kebetulan kan kita beli tanah yang di belakang itu. Ya. Itu tuh tanahnya memang harus ada yang digeser lah, jadi cut and fill itu. Ya. Itu salah satu yang macul dia. Ini benar, ini serius. Iya, nggak main-main. Betul. Nah itu yang masih lihat dikerjain sama Odi. Iya, nah berkhidmat inilah yang sebenarnya yang kemudian ini kan kata alam. Ya. Tidak ada sebiji zarah pun yang kamu berikan kebaikannya kepada pihak lain atau kepada alam luarmu, dia akan berbalik ribuan kali kepada dirimu. Kan berkhidmat itu kan pasti kayak gitu, melayani kan kayak gitu, dan kamu kan merasakan benar hasilnya sekarang. Yang 3 aja ya. Yang terakhir adalah gini, dia berkenan yang tadinya tidak punya literasi tentang bagaimana dia harus belajar membaca gitu, atau Iqra. Dia memaksa diri loh. Iya. Dan dengan susah payah. Aku tahu waktu itu sadar banget bahwa Odi apa gelem kon moco ya. Tapi aku coba paksain ya sambil gambling juga. Kalau dia nggak mau kan ya nggak apa-apa juga. Tinggal nanti diganti cara belajar yang lain. Kan semua dicoba dulu. Betul. Ternyata dengan susah payah dia mau memasuki ruang sulitnya dia itu atau ruang derita itu yang benar ternyata itu menjadi pintu ilmunya dia. Yang ternyata hari ini juga semalam dia membaca buku tentang apa sih? Lifestyle inflation. Wah itu kapan-kapan kita bahas itu di konten kita saling berguru, keren tuh ya. Gitu. Ada 3 hal itu. Ya. Jadi aku bilang pertama akad, kesepakatan. Kedua berkhidmat. Ketiga adalah Iqra. Bagian Odi melakukan satu perjalanan sepinya dia sendiri, yang itu dia menolak kok. Kalau dia nggak menolak sih itu bukan belajar. Tapi begitu dia menolak tapi melakukan, itulah proses belajar yang benar. Sama saya ketika kita rame-rame bikin konten ini kan juga ruang nerakaku toh salah. Tapi kan aku harus terus masuk ke ruang ini kan. Itu sih salah tuh lihat Odi. Setuju. Wah, seru banget nih ya. Seru banget. Ruang sulit dan banyak hal bagus yang di prosesnya Odi yang bisa kita bahas di diskusi selanjutnya. Karena diskusi ini kayaknya
udah cukup panjang secara durasi. Ntar berikutnya ngomongin usaha dia. Iya, Kan dia mulai sistemnya udah autopilot tuh beberapa usaha dia. Betul. Saya penasaran juga tentang proses yang itu Kak Odi duplikasi ke bisnisnya dia kan belajar bisnis kan. Iya. Tapi dasarnya gitu, lari ke bisnisnya gimana? Kita nanti lanjut ke sesi selanjutnya ya Kak Odi. Siap. Mas Ili terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Odi Sal. terima kasih banyak sudah sharing Terima sama kasih, Lid. kita. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.